Baru sekolah saya itu tidak punya tempat olahraga yang indoor. Kalau sekolah Jakarta kan punya hall basket. Kami nggak punya, jadi selalu lapangan. Nah, masalah akan muncul ketika hujan. Nggak bisa dikasih bola. Iya, hujan tuh dia datang cuman gambar orang senam, udah gitu. Gitu Kenapa aja. jadi kesenian Karena harus teori. Nah, buku teori penjas itu tidak ada. Iya. Tat, kami mau keluar lagi, Tat. Udah bosen dia denger Antum mau keluar. Bagus. Nggak bisa, Tat. Ini musimnya ternyata udah beda ya. Beda. Ini aku lihat di TV di mana semua musim politik. Iya. Jadi Iya. kami mau jadi tim pemenangan. Hah? Walaupun dikalah. Udah agak telat sih kalau mau jadi tim pemenangan, Telat ya, mah. Kak, ya? Sudah Baru- telat. Kami akan jadi tim pemenangan yang menang ini. Boleh kan? Iya. Hah? Masih butuh nggak mereka tim pemenangan? Bisa. Ada, tapi yang perlu bukan orang yang kayak Antum. Oh, yang kayak mana? Antum cocok sih di situ. Cocok kan? Ih, dia gemoy loh. Iya. Iya, dia butuh orang-orang licik aku. Akunya. Iya, bukan yang lain. Iya, soalnya Iya. kalau ngaji-ngaji mulu nih, apalagi musim ke depan ini kayaknya beratan. Karena siapa? Oh gitu ya? Masih bisa loh. Tapi bukannya emang jalan dakwah tuh selalu berat ya? Iya, selalu. Harusnya sih selalu berat. Lebih-lebih pas rezimnya nggak cocok. Kayak Firaun, ya Iya, kan? betul berat. Aku udah siap-siap Namrud. loh. Hah? Jadi Aku udah apa? siap-siap. Kalau kita mau dakwah itu ke gua gitu, terus tidur 300 tahun kemudian udah Iya, ganti baru udah ganti rezim gitu ya, gitu aja Iya, kali ya. itu paling Capek-capek. aman, iya. Ya gitu lah, Tat. Kami nggak mau lah, udah capek nih, Tat. Takut aku. Sebelum takut Antum hilang di ke tol. tapi kenapa di setiap episode dia mau keluar terus? Mending keluar beneran deh. Iya. Kok jadi serem ya? Iya, Kalau soalnya- menjanjikan gak apa-apa sih. Iya, soalnya kayak butuh energi lebih untuk bisa bertahan di sini, Tat. Iya, karena itulah kita undang Abdur. Oh, gitu. Iya. Apa energi lebih? Seolah-olah Iya. seperti saya Sama membawa gitu. energi gitu. Padahal saya ini yang datang butuh energi gitu. Saya ini yang butuh energi. Kan salah satu itu berkumpul dengan orang soleh biar berarti sama dapat beliau aja, vibes-nya dapat Iya, gitu. benar. Masya Allah. Dan orang paling banyak disebut di komen adalah Bang Abdur, dari Wah, dulu. terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Yuk ngajingers. Terima kasih. Iya, kajingan. Orang dikasih itu yang bener juga ya. Belum ada loh itu. Apa Iya. panggil Nggak sebutan? ada. Nggak ada. Kita mau sebut dia orang yang suka ngaji, dia juga nggak suka ngaji. Yung ngajingers ya. Iya, aduh. Agak-agak. Ya, terima kasih banyak sudah komen-komen untuk Oh, mengundang iya. saya di sini. Kita hadir Alhamdulillah. sekarang Bang Abdur, Iya. luar biasa Alhamdulillah dihadirkan di akhirnya sini. datang. Iya. Ini pertama kalinya saya bertemu Ustadz Felix ya. Oh iya. Suri dong. Boleh dong. Iya, iya. Sepil. Sepil apa? Iya enggak, maksudnya ketemu terus gimana kesannya gitu. Kesan. Ekspektasi dan kesan. Tidak jauh berbeda dengan ekspektasi saya. Oh. Jadi Iya. kan dari dulu kan orang pikir Ustadz Felix tuh radikal lah ini. Menurut saya sih enggak. Iya. Karena saya belum karena belum ketemu aja. Setelah ketemu? Setelah ketemu ternyata biasa aja kan, Biasa santai-santai. aja, mah. Malah makan bebek caro. Bebeknya bebek carok. Iya kan? Bebek carok ya. Banyak loh bebek lain ini. Iya, Kalau masih. muslim itu. Iya. Ya gitu, maksudnya biasa aja gitu. Biasa aja ya. Iya, maksudnya ekspektasinya ya sama seperti halnya dengan ustadz-ustadz yang lain. Ya, Masya Jadi Allah. memang dari awal Bang Abdur nggak terlalu inilah ya. Maksudnya kayak ada ekspektasi buruk kan banyak orang kayak gitu kan. pas Iya. di media. Tidak terlalu sih. Bahkan saya cukup yakin kalau misalkan suatu saat titik hidup saya bertemu dengan Habib Rizik, mungkin juga saya merasa Tidak sendiri gitu tidak sekeras Iya. itu beliau itu. Mau- Cuman ekspektasinya keras ya. iya kan orang-orang di luar sana. Orang-orang kan berpikir Oh, iya, ekspektasinya iya, keras. betul. Padahal enggak. Kayaknya kalau kita ajak-ajak ngobrol biasa aja kayak Habib-Habib yang lain juga. Iya. Betul. Mau ketemu yuk kita jalan yuk. Cuman saya tidak tahu. Tapi masih karir masih panjang ya, harusnya. Orang nasab-nasab biasa gini mau ketemu pasti agak orang penting lah beliau itu kan. Antum kalau diukur nasabnya ke atas mungkin pejuang kemerdekaan Indonesia. Bisa jadi loh. Bang. Bisa jadi. Yang khawatir kan aku. Udah pasti penjajah. Iya. Aku urut nasab kan bahaya nih. Tapi paling tidak yang penting nasab kita mah ketemu Nabi Nuh, Nabi Adam juga sih. Iya benar. iya juga Jadi sih. keturunan Nabi juga kita ini. Iya, tapi Nabi Adam ya. Iya, iya. Gak ada kan yang nasabnya dari hewan yang dibawa Nabi Nuh itu gak ada ya? Nggak ada. Berevolusi. Iya, nggak ada. Itu ada larinya ke KFC sih.
Betul juga sih. Andai kalau Nabi Nuh alaihissalam tidak membawa sepasang ayam, nggak ada KFC McD Iya, itu. betul. Bener juga ya. Iya. Nggak nyampe ke sana loh. Iya. Jual bakwan doang mereka nggak ada dagingnya. Sama si di Umay doang. Sama si di Umay. Ya. Udah, itu aja yang dijual. Masih ditawarin ya? Masih ditawarin ya? Masih ditawarin soalnya. Sampai sekarang ya. Itu aja yang dijual. Ada ayam. Tapi Abdur kan sekarang sempat masuk, kita ngomong politiknya dulu deh. Iya. Awalnya itu lu taunya Abdur dari mana? Aku jujur li kan nggak terlalu ngikutin stand up. Ya. Bang, Aku beda sama taunya dia. dari mana? Apa? Saya dari Lama Kera itu. Iya, Itu betul. video itu yang aku taunya. Lama Stand up Kera tuh di berarti mana? Stand up Iya, ya iya. di Suci. Iya berarti Antum? dari stand up. Nah aku taunya dari stand up karena naiknya mungkin pertama dari stand Iya, up. betul, betul. Tapi tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, tahu nggak Abdur tuh katanya guru dulu. Hah? Bener Bang? Iya, betul, guru juga. Anu Guru di sekolah gitu. Iya, guru di penjaskas sekolah. ya pasti ya? Matematika Ustaz. Kirain Guru guru matematika. Bukan berarti penjaskes itu. Oh, iya. Bukan Iya, bukan. begitu. Yang soalnya kalau aku dulu cita-citaku pengen jadi guru penjaskes. Itu karena mesum aja besar. Melihat siswi-siswi. Itu masalah orang Lari. dulu. Aku mau kali. nanya, kalau di tempat antum di Kupang itu guru-guru penjaskes kalau ada laki-laki mau salto nggak dibantu, Iya, begitu perempuan juga dibantu itu sama ya? Sama Sabang sampai Merauke kayaknya. Kayaknya. Tapi yang saya ini tuh guru penjas itu dia tuh kalau di sekolah saya kalau lagi malas-malasnya datang dia bawa bola, ya laki-laki main bola. Sudah gitu. sama dia. Iya, laki-laki main bola. Siswi-siswi entah apa yang dilakukan, pokoknya kami asik main bola aja. Sudah. Jadi 2 jam pelajaran tuh isinya kami main bola. Sudah gitu doang. Jadi kumpul sama dia. Iya. Itulah Latihan kenapa, kayang, ya. itulah kenapa aku suka penjaskes. Oh, cita-citanya itu dulu. Iya. Cita-citaku dulu itu. Baru sekolah saya itu tidak punya apa ya, tempat olahraga yang indoor. Kalau sekolah-sekolah Jakarta kan punya hall Jakarta, basket, iya. apa. Kami nggak punya, jadi selalu lapangan. Nah, masalah akan muncul ketika hujan. Hujan. Oh. Nggak bisa Hujan. dikasih bola. Iya, hujan tuh dia datang cuman ya gambar orang senam, udah gitu. Gitu Kenapa aja. jadi kesenian Karena begitu? harus teori. Nah, buku teori penjas itu tidak ada. Iya. Jadi Iya, apa ya? Jadi kadang-kadang dia suruh tulis makanan-makanan, jenis makanan bergizi. Iya. Apa makanan vitamin A itu apa saja, makanan vitamin B apa saja, Tapi gitu-gitu. tidak dimakan ya. Enggak, cuman ditulis aja buat kita ada kegiatan aja di kelas gitu. Tapi abang semansa kan? Iya, SMA 1. Itu udah paling bagus lah berarti di Kupang. Di Kupang? Iya. Bandingkan punya aku School of the Rock di gunung bukit sana. Apa? School of Rock. Iya karena di atas bukit gunung. Oh. Lah gurumu waktu lu sekolah dan hujan nyuruh apa? Nggak nyuruh, gak ada guru kayak. Tapi berarti yang kerennya aja emang masih outdoor Iya, doang ya. di zaman saya SMA Negeri 1 Kupang itu tidak punya Iya. auditorium yang Iya. sih. maksudnya olahraga yang dalam Indoor ruangan ya, nggak kayak orang ada. modern Jakarta kan abang ya. Iya, tidak ada. Selalu lapangan. Jadi guru apa dulu? Saya guru matematika. Wih, jago dong matematikanya. Tidak coba juga. tes dulu lah. 15 kali 47 dikali langsung dites. Banyak kayaknya tuh. Ya begitu dulu sempat jadi guru karena dulu kuliah kan S1 S2-nya pendidikan memang. Oh, di Malang ya? Di Malang. Ustaz. Oh, makanya Malang. istri orang Malang. Istri orang Malang betul. S1 di Muhammadiyah Malang, kemudian S2 di Universitas Negeri Malang. Lalu kemudian saya sembari S2 itulah saya ngajar. S2. Berarti ngajarnya di Malang bukan di Di Kupang. Malang, di Malang. S2. Ya, sembari S2. Sebelah Anda ini, coba tanya. S3 ya Mas ya. Pas skripsi berhenti. Nggak apa-apa. Ilmu dimanapun bisa kita ambil. Iya, cuma tetap aja Digorong-gorong nggak pun ada. lulus. Sekarang hidupku yang Malang nih gara-gara ini. Cuman agak sulit cari kerja aja ya. Makanya saya luar biasa. dipekerjakan oleh Cina di sini. S2 loh ya, berarti S2 sambil ngajar. Sambil ngajar Sambil ngajar pada waktu itu di sekolah. di sekolah. Oh, di Malang ngajarnya bukan di Kupang. Bukan, Ini memang bukan. ada yang kira di Kupang. Aku kira di Semua aja. Kupang. Aku kira jadi guru tuh di Kupang. Tidak di Malang, di Oh, di Malang. Malang. Di Malang karena pada waktu itu saya itu menemukan kebosanan di dalam kuliah pada waktu S2. Karena kalau S1 itu kita kuliah, pulang kuliah kita rapat organisasi lah, ini bikin pergerakan Aktivis. lah, apa gitu-gitu. Banyak kegiatan yang pulang ke kos tuh paling jam 9, jam 10 malam Ya, gitu-gitu. betul. Nah, begitu S2, organisasi-organisasi kampus yang disediakan oleh kampus itu untuk anak-anak S1. Iya. Nggak ada anak S2 ke sana ikut pengurus BEM itu nggak ada. Itu lucu banget ya gitu. kalau ada S2 ikut Mapala gitu ya. Ngapain lu di sini? Iya, jadi saya baru sadar kalau oh iya ya organisasi kampus ini nggak ada buat Iya. S2-nya. Jadi
di situ bosan juga, jadi kuliah pulang gitu doang. Terus akhirnya lalu kemudian ada teman guru, jadi teman sekelas saya itu senior ada yang sudah wakasek, ada yang ini begitu. Jadi Ditawarin. bapak-bapak ini menawarkan. Bapak ini teman Anda kan? Iya, teman sekelas, tapi Iya. beliau baru S2 kan random ya umurnya. betul Iya, random banget. Ada yang wakasek, ada yang lebih muda dari saya, ada bahkan gitu. Kemudian dia tawarkan, Dur mau nggak ini ngajar di sekolah saya gitu. Beliau wakasek kesiswaan pada waktu itu. Iya, Saya bilang, oh boleh Pak gitu. Akhirnya mengajar lah. Akhirnya pulang kuliah ngajar. Itu ngajar SD, SMP apa? SMA, SMA. SMK. Oh, berantem terus dong. Enggak lah. Tapi berarti kan materi yang diajarin juga ribet. Nah ini SMK yang lebih banyak ceweknya. Oh. Tata boga. Tidak sih, dia memang Ya kan? ada jurusan tata boga, ada kesehatannya, Pariwisata, ada kan kayak hotel gitu. perhotelan ada nggak ya? Pokoknya IKJ-nya, Desain, kok seni. IKJ, Institut bukan institut, IKJ. instalasi jaringan tuh apa namanya? Oh, TKJ. TKJ. Nah, TKJ-nya juga ada, tapi memang rata-rata Perempuan. siswanya itu lebih banyak perempuan daripada Itulah laki-laki. kenapa antum jangan jadi guru matematik. Harusnya jadi guru olahraga. Menjaskes tadi. Apa? Nggak ada udah. Saya susah sih menjelasin, nggak ada ilmunya saya. Paling saya juga mengulang itu. Ya main bola. Enggak apa-apa, enggak butuh ilmu, suruh gambar aja, gambar orang olahraga. Enggak, tapi kan gini ya, kalau komunikasi terus jadi stand up itu kan masuk akal ya. Betul. Ya. Ini kan bertentangan matematik dengan Ya. lucu. Betul, tapi basicnya sama dengan Gimana? maksudnya karena saya guru, Iya. basicnya adalah berbicara di depan orang. Oke, dari ngomongnya mulai dari situ abang ya? Belajar apa kayak lebih aktif ngomong Betul, gitu? betul. Oh. Jadi karena memang selama saya kuliah itu kan memang dibiasakan untuk micro teaching, kita ada kelas micro iya, teaching, iya, ada iya. kelas pembelajaran apa memang terbiasa untuk berbicara gitu. Oh iya kan pendidikan ya, benar ya. Kemudian kebentuk lagi di organisasi-organisasi kampus segala macam gitu-gitu. Jadi akhirnya kebentuk di situ lalu kemudian setelah saya kuliah ngajar ini masih ada waktu-waktu kosong nih. Ya. Sore ke malam tuh kosong juga tuh. Oke. Ketemulah komunitas stand up comedy ini. Yang awalnya saya datang itu pengen nonton. Karena saya nonton di TV. Saya rasa saya baru pertama kali juga saya tahu bahwa ada seni yang Melucu. orang ngomong sendiri dan orang ketawa. Iya, Saya tuh iya. pikirnya tuh lawak-lawak doang. Grup biasanya gitu Grup, ya. iya. Saya kan tidak pernah tahu ada stand up comedy, maksudnya di Amerika udah rame. Saya tidak pernah tahu itu. Iya. Jadi ketika ada satu orang ngomong semua orang ketawa, saya mikir kayak kok lucu ya, kok bisa begini ya. Nah kemudian saya tahu ada komunitasnya di Malang. Di situ saya penasaran kalau nonton langsung kayak apa ya. Iya. Gitu. Iya. Akhirnya saya datang nonton pada waktu itu. Pertama kali itu saya nonton ada Ari Kriting. Oh udah, Bang Ari itu udah di situ ya? Ada Wawan Saktiawan kalau Iya, tahu. Kawan nggak tahu. Ada Kalau caleg PKS Jawa Timur lah. Oh, kenapa aku harus tahu kalau gitu? Saya pikir Kirain circle-nya sama. Tidak dong. Enggak, mungkin pernah halako bareng atau apa gitu. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Beda. Saya pikirnya pernah Iya, ke bisa Persinggungan. jadi antum pernah lupa antum. Lu enggak inget saya. Saya kan PDI. Nah gitu. Iya. Nah itu mereka sudah lumayan, sudah 6 bulan, sudah 6 bulan lah gabung Iya. komunitas. Saya itu pertama kali saya datang nonton, kemudian saya rasa oh ternyata lucu ya. Iya. Gitu. Ternyata nonton langsung pun lucu gitu. Iya. Lalu kemudian pada saat itu ada sesi karena komiknya juga belum banyak. Oke. Jadi ada sesi untuk biar acaranya panjang ditawarin. Siapa Ayo yang mau? penonton Oh. siapa yang mau coba open mic. Jangan bilang kamu maju. Saya maju lah. Memberanikan diri maju Ini aja ready gitu. gue. Maksudnya Iya. itu kan beban banget loh. Karena saya berpikir Kayaknya saya bisa punya gitu. basic ngomong sama siswa kan biasa di kelas juga siswa Oh my ketawa-ketawa God. gitu. Iya. Iya. Itu mikir ya, itu menurutku nekat. Gitu. Kok oke. Ya. Terus. Terus saya pikir semua orang yang pada saat itu hadir di situ tidak ada satupun yang saya kenal. Jadi Iya. saya pikir kalaupun Nggak Gagal malu orang ya. orang lucu, orang tidak lucu atau apapun, saya malu ke siapa sih, orang nggak ada yang saya Positive kenal thinking juga. banget. Kebalikan kalau kita kan mikirnya ini nggak ada yang dikenal ya. Pasti kan gugup dong. Berarti kan berat bebannya gitu ya. Oke. Maju aja maju, kemudian nyobalah ternyata emang nggak lucu. Kirain plot twist. Ngebom Tidak parah. lucu. Memang tidak Nyampein lucu. apa waktu itu Bang? Cerita apa? Aduh, Ingat nggak? saya sampai saking tidak lucu. Saya jadi kalau sekarang
maksudnya kita kalau nulis kan sudah sangat efektif. Kalimat tidak penting kita buang apa segala macam biar lebih cepat ke punchline segala macam gitu. Itu tuh saya cerita yang tidak ada ujungnya. Jadi kayak orang juga Orang bingung, nunggu punchline-nya mana. Ini orang mau ngomong apa sih gitu. Mutar ke sana kemari segala macam, memang tidak lucu sih. Tapi orang maklum lah kan ya. Kan emang diperkenalkan sebagai orang yang mau nyoba. Betul. Iya. Nah, tapi gara-gara dari situlah kemudian setelah saya turun panggung, setelah acara selesai, kemudian anak-anak komunitas ngajak, Bang kalau mau gabung di sini mari gitu. Karena kesian ya mereka. Iba. Ini orang nggak lucu. Gimana kalau ikut kita aja? Mereka malah lihatnya potensi. Orang bisa lucu asal nulis nih gitu. Gitu. Ada cara-caranya Bang buat nulis apa segala macam. Terus Bang Ari itulah yang ngajak saya. Ini sini nanti saya ajar kau nanti ini. Itu Ari Kriting seniornya. Senior sudah, mungkin dia sudah 6 bulan atau 1 tahun ya, 6 bulan kayaknya. Sudah gabung di komunitas. Jarak dari situ ke Suci berapa lama Bang? Dari mulai gabung? 2012 Suci 2014 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun juara ya. Cepat ya. Juara 2 Iya juara 2. Wow. Juara 2 tahun. Sekali berarti. Itu kan cepet loh itu dia. Kan banyak yang berkarir udah 10 tahun di stand up. Mungkin karena pada waktu itu saya masuk di mana stand up comedy juga baru di Indonesia. Jadi ekspektasi penonton untuk tawa tuh tidak terlalu setinggi sekarang. Iya sih, sekarang ngeri sih. Dulu tuh kita cuma bilang, aduh masnya jomblo ya. Wah, udah ketawa orang udah ketawa. Sekarang kalau masnya jomblo ya, ya terus kenapa? apa lucunya apa gitu? Iya bener ya. Dulu tuh receh sekali. Dulu tuh kita segitu aja orang udah ketawa gitu. Tapi itu kenapa Bang? Karena stand up komediannya makin banyak, kemudian makin banyak variasi yang stand up dan segala macam. Akhirnya ekspektasi penonton juga makin tinggi. Kalau materi cuman segitu-segitu layer-layer satu doang, penonton juga ngerasa kayak ngapain gitu. Gitu. Dosisnya udah nambah terus tuh. Betul. Nah, terus dari lucu terus ke tim pemenangan nih. Waduh, langsung ke situ loh. Tapi sebenarnya saya bukan tim pemenangan Ustaz. Saya tuh apa? Ya kalau disebut relawan mungkin ibaratnya kami seniman-seniman yang merasa satu pandangan, merasa satu pandangan di pilpres ini. Kemudian kami bergabung menjadi seniman bersatu namanya. Disitulah seniman bersatu. Jadi kami sebenarnya tidak bagian dari partisan TPN gitu. Timnas Amin tidak bagian dari Timnas Amin. Tapi kalau Timnas Amin sedang melakukan kegiatan atau apa butuh kami sumbangsi kekuatan lah ke sana gitu. Dan aku udah bilang salah satu kesyukuranku dalam pilpres kali ini adalah pilpres kali ini kayak lebih dewasa. Menurutku ya. Dibandingkan yang 2019 ya. Dan salah satu kedewasaan itu aku melihat dari teman-teman stand up comedy. Ya, alhamdulillah. Yang terlibat gitu, banyak terlibat di diskusi-diskusi. Karena gini, idealismenya terasa gitu maksudku. Jadi nggak hanya cuman kayak seperti kampanye-kampanye pada umumnya, yang cuma orang datang di situ cuma nyanyi, di situ cuma bagi kaos, di situ cuma bagi makanan. Tapi di sini ada kayak keikhlasan, kayak ada idealisme, ada sesuatu yang karena mereka ada peduli. Nilai gitu, kayak ada nilai gitu. Nah, saya juga merasa itu di kota-kota yang kami sambangi, kemudian baik di Desakanis maupun di Selepet Imin gitu. Kayak anak-anak muda itu datang tuh berasa seperti acara yang keren gitu. Datang konser. Kayak datang konser gitu. Aku punya teman dari Jakarta rela ke Semarang berangkat sendiri hanya untuk ikut Desak Anis. Betul. Kayak orang-orang war tiket gitu loh. Betul. Ada pride-nya, aku mau datang ke sana gitu. Tapi boleh cerita dong itu tuh acaranya kayak apa sih gitu? Maksudnya kita nggak lihat, kan cuma lihat udah tahu udah mulai kan. Itu tuh kayak apa? Apakah penanya itu kemudian sudah harus daftar dulu atau tidak, dia serandom itu. Jadi serandom itu. Ya. Tidak tiketing juga, orang datang aja gitu atau daftar by email biasanya. Daftar by email untuk ketahuan jumlah kursi aja. Jumlah kursinya sebenarnya. Jadi itu lebih ke situnya. Ada yang nggak daftar juga, maksudnya kayak orang datang belakangan terus tahu-tahu di luar. Ya karena sistemnya gratis, jadi ada saja kan yang mungkin daftar tapi dia tidak datang. Nah, di hari H kalau memang masih ada space-nya dan ada orang yang tidak daftar mau masuk boleh gitu. Terus kalau penanyanya random aja naik. Random. Ditunjuk sama MC gitu. Iya. Jadi biasanya dibagi kalau 3 cowok ya 3 cewek. Kalau ada yang penyandang disabilitas kita kasih prioritas gitu segala macam. Pokoknya dibagi sedemikian rupa. Memang tidak bisa semua dijangkau karena memang banyak sekali yang bertanya tapi
ya mudah-mudahan mewakili. Kalau durasi pertanyaan dan jawaban durasinya itu biasa 4-5 menit gitu. Untuk jawab. untuk jawab. Untuk jawab. Bertanya tuh maksimal 2 menit. Jadi diringkas sedemikian rupa sehingga bertanya. Jadi selalu ada prompternya gitu. Jadi bertanya kalau bisa jangan lebih dari 2 menit gitu. Biar dijawab juga dengan 4 menit. Biar yang lain juga bisa tanya lagi gitu. Segala macam. Betul, luar biasa ya. Dan yang paling terasa tuh adalah kontribusi ataupun orang-orang stand up comedy yang semakin banyak. Iya. Di semua paslon. Betul. Jadi kayaknya gini loh. Tugas beberapa ahli kampanye itu digantikan sama stand up comedy ya nggak sih? Nambah job stand up comedian. Iya, maksudnya jadi job-jobnya dulu yang jurnalis itu kayak sekarang tuh diganti sama orang-orang komik. Bener. Iya, untuk membawa acara sampai acara-acara pas debat pun kan pakai komik kan. Iya sih bener. Iya. Mengomentari ini juga kan waktu di Najwa kan itu. Nah, itu maksudku yang kayak apa ya, kayak ada peningkatan gitu loh maksudnya. Orang-orang stand up tuh kan suka diremehkan cuma ngelucu doang. Padahal ternyata mereka lebih kritis daripada jurnalis sebenarnya. Atau lebih kritis daripada orang-orang yang diharapkan kritis kan gitu. Iya. Tapi jangan bilang lebih kritis dari jurnalis juga, saya takut nanti teman-teman jurnalis nanti marah lagi. Mungkin orang kaget, orang mungkin ada beberapa yang sedikit kaget. Stand up comedian tiba-tiba masuk dunia politik, bersuara terlalu vokal begitu segala macam. Menurut saya karena memang basicnya itu kami itu kalau menulis ya kan dari keresahan, segala macam gitu. Jadi bisa relate ya. Memang kalau semakin banyak masalah di negara ini, materi kami semakin banyak. Benar. Sebenarnya kan. Walaupun berarti sekarang kayaknya abis ini bikin show lagi ya. Justru memang sudah ada kan. Memang sudah ada plantingnya. Akhir-akhir ini aku yakin mereka kurang lucu dibandingkan dengan orang-orang yang ada di atas itu. Betul, kurang lucu sampai kami itu. Jadi kok sekarang komika kombunnya ke politikus. Makanya kayak ganti gitu. Dan bagiku Mas, mohon maaf ya, bukan merendahkan. Bagiku tuh kayak switching peran gitu. Politisi sekarang melucu. Yang lucu-lucu nih justru ternyata serius. Gitu. Jangan gitu dah. Ya karena wakil kan ya. Karena kadang kami tuh tahu batasan lucu. Misalkan kayak kami tuh lucu di panggung gitu. Oke, kami mempersiapkan sesuatu untuk lucu di panggung. Jangan dalam kehidupan gitu. Nah, politisi ini kayaknya panggungnya tuh kehidupan ini. Terlalu luas panggungnya dia. Maksudnya mendingan kami kan panggungnya itu ya kecil situ aja udah. Turun dari situ jadi manusia lagi gitu. Oh gitu. Iya. Bagus itu. Benar, kalau politisi biasanya kebalik. Iya. Jadi menjadi manusia laginya hanya waktu singkat ya. Pas masa Saya nggak tahu kampanye. juga tuh jadi manusianya kapan tuh. Isinya ngelucu aja mereka. Terlalu luas panggungnya mereka gitu. Maksudnya berarti orang tua saya pernah melalui fase ini. Dengan anak 5 orang. Dan sampai kuliah lagi. Iya. Aduh merinding gue. Mas nomor berapa Mas? Nomor 3. Waduh. Belajar Pernah berarti ya. lagi. Udah selesai. Bukan. Udah selesai kemarin. Iya. Orang ibu saya bukan Megawati.